Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita Alfiati Ilma. Saya Mariati. Saya Nanang Faisal Maryuki. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo dengan pengajar praktik Bapak Donald Kartika Setiawan dan fasilitator Bapak Suhendi akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Mariati, bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Nanang. Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Pak Mariati mau melakukan coaching ya? Iya Pak Nanang. Sebelumnya kita telah membahas tentang kompetensi coaching ya, mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan yang mana? Begini Pak Nanang, saya minta tolong untuk dibantu dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Nanang. Oke, baik Pak. Kemudian bagian nanti yang saya amati adalah bagian mendengarkan aktif ya Pak ya? Iya. Baik Pak, menurut Pak Mariati, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Sejauh yang saya ketahui bahwa untuk melakukan coaching itu seorang coach harus memiliki kompetensi mendengarkan aktif. Salah satunya bagaimana penuturan seorang coach itu benar-benar didengarkan oleh seorang coach, sehingga bahkan perasaan pun yang tidak terucap seorang coach itu harus tahu Pak. Oh, gini. Terus harapan nih dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini apa Pak? Nah, nanti setelah saya mendapatkan bekal dari Pak Nanang, harapannya nanti seorang coach itu benar-benar bisa terbantu, terfasilitasi dari kegiatan coaching. Baik Pak Mariati, saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik yang sudah kita buat kali ini ya. Kalau begitu silakan nanti Pak Mariati melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Masito. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terwujud. Terima kasih Pak Nanang, senantiasa saya tunggu sarannya, masukannya, termasuk juga penguatannya. Oke, selamat coaching Pak Mariati. Selamat sore Pak Mariati. Selamat sore Bu Masito, silakan. Hari ini tidak mengganggu ya waktunya Pak Mariati? Oh, kebetulan hari ini saya waktunya luang Bu Masito. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Iya, terima kasih atas waktunya ya Pak Mariati. Ini saya kemarin itu merefleksikan diri. Ternyata saya itu beberapa kali melihat kejadian yang sudah terjadi. Itu ternyata kemampuan saya dalam public speaking, berbicara itu ternyata menurut saya itu kurang Pak. Nah mungkin nanti dalam kesempatan ini saya ingin bercerita ya sedikit kurang 10 atau 15 menit lah itu nanti. Bagaimana Pak Mariati? Oh, iya. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Masito? Saya berharap pada pertemuan ini nanti saya ingin kemampuan saya dalam berpublic speaking itu menjadi bertambah dengan nanti saya berharap juga menemukan solusi-solusi atas yang menjadi kegundahan hati saya. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti saya bisa menemukan solusi atas apa kekurangan dari saya dalam berpublic speaking itu. Ya. Begini Bu Masito, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa penyebabnya Ibu Masito merasa kurang dalam public speaking? Oh, iya Pak, ini kebetulan memang karena saya sudah merefleksikan diri saya. Jadi beberapa kali saya itu berbicara dengan rekan atau mungkin murid atau siapa saja, saya itu merasa kok yang berbicara dengan saya itu tidak langsung mengiyakan seperti itu loh Pak. Jadi mereka tuh mengkonfirmasi lagi apa yang saya utarakan. Misalkan ketika
rekan saya itu bertanya kepada saya, terus saya memberikan jawaban. Nah, jawabannya itu mereka tidak langsung bilang, oh begitu, oh iya ya, seperti itu tidak Pak, tapi mereka itu mengkonfirmasi lagi, apakah seperti ini, apakah seperti ini, seperti itu. Nah, jadi jawaban seperti itu membuat saya ragu, oh ternyata apa yang saya utarakan itu kurang dimengerti oleh mereka. Nah, saya merefleksikan diri saya, mungkin ini adalah salah satu kekurangan saya dalam kemampuan public speaking itu. Ya, jadi setelah banyak hal disampaikan oleh Bu Masito, panjang lebar tadi disampaikan, kira-kira ada tidak Bu Masito kemudian menemukan, oh misalnya penyebabnya ini gitu, atau mungkin karena maaf ya suara kurang keras atau apa misalnya Bu? Kalau menurut saya kan saya ini kemampuan bersuara sudah termasuk ini ya, volumenya sudah termasuk. Kalau menurut saya sudah ya volumenya sudah tinggi. Kalau menurut saya itu mungkin dalam saya mengolah kata-katanya. Nah, itu kan sering saya belibet atau gimana itu loh, Pak. Jadi kata-kata saya itu jadi tidak kurang efektif itu loh Pak. Kata-katanya kurang efektif. Jadi kurang efektif, jadi kurang langsung mengena gitu Pak. Intinya apa sih? Nah itu biasanya saya kalau berbicara itu ya ini harus mengulang-ulang, terus nanti belum juga kalimatnya bukan se-efektif dengan rekan-rekan gitu Pak. Jadi menurut saya itu yang membuat kira-kira yang membuat mereka itu kurang paham dengan apa yang saya utarakan. Ya, dari satu penyebab itu mungkin ada penyebab yang lain tuh selain kata-katanya kurang efektif. Kalau tadi suaranya sudah keras begitu ya Bu ya. Mungkin ada penyebab lain tuh. Misalnya mungkin audiennya tidak atau apa misalnya sesuai dengan bahasa yang dipakai Ibu atau bagaimana Bu? Oh iya. Oh bisa ini Pak. Jadi saya itu kan ini termasuk pendatang ya Pak di sini. Oh iya. Ya. Tapi saya itu sudah 3 tahun lebih di sini. Kalau adaptasi saya berkomunikasi dengan orang-orang sekitar sini mungkin ya dibilang kurang ini ya Pak. Belum pengalamannya kurang begitu bersosialisasinya, terutama dalam saya beradaptasi berbahasanya. Kadang saya itu sering ditertawakan ketika saya menggunakan kata-kata yang ini beda, yang ternyata di sini itu lucu, tidak ada. Nah itu yang kadang juga salah satunya membuat mereka itu belum paham, mungkin adaptasinya itu juga kurang menurut saya. Ya, jadi di samping penyusunan kata-katanya, termasuk juga adaptasinya, ya, betul, karena Ibu tadi pernah tidak Ibu Masito melakukan uji coba public speaking, kemudian dari audien itu mendapat sambutan yang luar biasa, yang menurut Ibu keberhasilan public speaking di situ pernah belum? Pernah Pak, iya pernah. Jadi saya mendapat pengalaman di sekolah terutama. Saya ditugaskan untuk menjadi MC pada suatu acara. Iya, bagus MC. Nah, tapi kalau menjadi MC dengan berbicara biasa itu kan berbeda Pak. Nah kalau MC kan saya harus menyiapkan teks dulu. Nah pada saat saya menyiapkan teks, nah MC saya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kan kalau yang berbicara biasa, maksudnya non formal seperti itu kan jadi kayak langsung gitu toh Pak. Nah itu kalau yang tadi saya MC ya bisa Pak. Jadi sambutannya ya untuk pendengarnya itu ya lumayan lah apresiasinya kepada saya itu, karena itu dalam segi formal. Nah kalau non formal kan ya itu tadi Pak, saya merasa kurang di situ tadi berbicara sehari-harinya itu. Oh iya, jadi fokus Ibu tadi di berbicara di kehidupan sehari-hari ya, itu, iya. Artinya kalau disesuaikan dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan, semua itu dikonsep dulu untuk kehidupan kesehari-hari. Rencana apa yang akan Ibu tempuh Bu agar bisa dipahami public speakingnya? Kalau tadi saya MC, saya bisa berjalan lancar karena saya menggunakan teks. Tapi kalau saya pikir-pikir kehidupan sehari-hari masa saya harus menuliskan teks dulu.
apa ya Pak, kan kayak enggak mungkin gitu loh Pak kalau saya harus menuliskan dulu yuk nanti belum tentu yang akan saya tuliskan nanti yang saya bicarakan di kehidupan sehari kan itu ya betul, Pak. Bu. Tapi apa yang menarik dari MC? Artinya dari seorang MC itu apa yang menarik? Berbeda dengan kehidupan sehariannya apanya, Bu? Kalau yang di MC kan dia tertata tuh Pak. Iya. Dari dia membacakan susunan acaranya itu kan tertata dari awal sampai akhir. Ya menariknya di situ dia lebih tertata. Oh atau mungkin ini Pak, dalam saya berbicara sehari-hari mungkin saya bisa ini Pak lebih seperti saya harus sebelum bicara mungkin saya harus ini berpikir dulu. Nah bagus sekali Bu itu Bu. Iya kira-kira jadi tidak langsung saya begitu ada pertanyaan langsung saya jawab ceplos gitu. Mungkin saya lebih mengkonsepkan diri dulu, jadi menata diri dulu. Setelah itu nanti bisa saya mengutarakan dengan kata-kata yang terkonsep itulah, seperti yang terkonsep itu. Nah nanti mungkin bisa yang orang yang saya ajak bicara itu atau orang yang tadi mengutarakan pertanyaan kepada saya mungkin bisa lebih jelas, mungkin seperti itu. Ya, artinya harus dikonsep dulu sebagaimana seorang MC harus dipersiapkan dulu. Adapun dalam kehidupan sehari-hari juga perlu ditata begitu ya. Bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan segera Ibu lakukan untuk penguasaan public speaking tadi Bu? Kalau yang MC tadi kan saya harus ini dulu ya Pak, membuat rencana dulu. Mungkin kalau komitmen saya nanti mau ini dulu aja deh Pak. Saya buka-buka dulu deh. Mungkin di YouTube referensi apa gitu biar kemampuan saya berbicara itu bisa lebih efektif. Terus saya juga harus mungkin banyak bincang-bincang dengan rekan-rekan terutama di daerah ini. Tadi kan adaptasi saya kurang ya Pak, terutama dalam kemampuan berbicara tadi. Ya, mungkin dua hal itu tadi Pak. Ya, mungkin untuk melakukan komitmen tadi itu perlu kolaborasi atau bisa dilakukan sendiri? Kolaborasi dengan jelas siapa? Pak, saya perlu kolaborasi, terutama yang kedua tadi Pak. Saya kan harus sosialisasi dengan orang-orang sekitar saya. Nah, terutama nanti saya akan kolaborasi dengan rekan saya, terutama yang sehari-harinya saya harus banyak yang perlu dikonfirmasi toh Pak kalau dalam mungkin di sekolahan itu. Jadi saya harus mungkin bisa nanti belajar bareng saling coaching atau gimana gitu Pak. Jadi mungkin bisa nambah saya dalam berinteraksi juga, terus nambah kosakata dan juga bisa nambah ini juga keefektifan saya dalam berbicara. Bagus sekali Bu. Dari awal pembicaraan kita itu mungkin ada sesuatu yang bisa kita simpulkan atau coba Bu Masita bisa menyimpulkan. Iya, dari pembicaraan kita ini tadi, alhamdulillah setelah saya curhat ke Bapak tadi, jadi saya menemukan ternyata kegundahan saya selama ini. Setelah saya merefleksikan diri, ternyata kemampuan saya dalam berpublic speaking itu kurang, itu banyak sekali penyebabnya. Dan alhamdulillah saya juga sudah menemukan solusinya. Tadi ada yang pertama tadi saya mau belajar mungkin buka-buka YouTube. Yang kedua nanti saya bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan saya, jadi bisa belajar langsung dengan beradaptasi dengan bahasa-bahasa mereka sehari-harinya itu Pak. Ya. Terakhir Bu, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Ya, lebih lega Pak. Karena itu beberapa hari ini saya mikir ini ini soalnya penting sekali. Kalau tidak segera diatasi, wah ini saya bisa ketinggalan ini. Nah itu Pak. Jadi alhamdulillah sudah lega dan terima kasih ya Pak tadi sudah dibantu. Ternyata saya bisa melakukan ini, bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, sama-sama Bu Masita. Mudah-mudahan langkah berikutnya benar-benar menjadi solusi. Amin. Terima kasih Pak Karyadi. Pak Mariadi, bagaimana Bapak menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi yang Bapak ingin tingkatkan tadi? Sejauh pemahaman saya merasa sudah menguasai kompetensi saya Pak, dalam hal mendengarkan aktif. Nah, ini yang membuat Bapak bisa berkesimpulan seperti itu apa nih? Tadi
Koji tadi menyampaikan beberapa hal, kemudian setelah Koji itu menyampaikan beberapa hal, ternyata ada hal yang tidak sempat ditanyakan, kemudian saya konfirmasi ternyata sebenarnya itu yang akan ditanyakan. Seperti halnya tadi Ibu Masito menyampaikan penyebab-penyebabnya, diantaranya adalah kesulitan untuk menata struktur kata-katanya. Kemudian saya pancing dengan pertanyaan berikutnya, apakah ada penyebabnya yang lain? Ternyata ada penyebabnya yang lain. Dari itu kemudian saya menyimpulkan bahwa keterampilan mendengarkan aktif saya itu sudah jalan. Saya sudah melaksanakan kompetensi itu. Buktinya ketika Bu Masitoh saya tanya, kemudian bisa menyampaikan bahwa memang masih ada penyebab lain yang tidak sempat disampaikan tadi. Baik Pak Mariadi, terima kasih atas pendapat tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? Oh silakan Pak Nana. Tadi saya sudah membuat beberapa note di rubrik penilaian ini. Saya tadi juga mengamati kalau Bapak sudah terlihat ini mendengarkan Bu Masitoh dengan sangat baik Pak. Bapak mendengarkan dan tidak menunjuk kepada Ibu Masitoh terkait dengan permasalahannya. Mendengar hal ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya saya bersyukur sekali Pak. Artinya di awal tadi saya meminta untuk dibuatkan di kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ternyata setelah melalui pantauan Bapak, dari hasil observasi Bapak, kegiatan dan kompetensi itu sudah bisa saya lalui Pak. Nah, dari obrolan kita ini, apa yang terbayang di benak Bapak untuk ditingkatkan lagi? Kalau menurut pendapat saya setelah mendengarkan aktif, tentu saja saya ingin nanti bagaimana bisa memunculkan kondisi penuh Pak persen Pak, jadi kehadiran penuhnya tadi. Mungkin seperti itu Pak ya. Nah, terus bagus sekali tuh Pak. Terus kira-kira kapan lagi nih Bapak akan melakukan coaching? Mungkin pada hari Senin minggu depan Pak. Oke Pak, kira-kira pada saat itu nanti ketika ada teman kerja Bapak atau mungkin siswa Bapak yang ingin melakukan coaching bersama Bapak, nanti siapa yang bisa membantu untuk mengembangkan kompetensi yang akan Bapak capai tadi? Ya, tentu saja beberapa di antaranya adalah senior-senior saya Pak yang sudah berulang kali melakukan coaching Pak. Baik Pak Maradi, sebagai penutup dari kegiatan ngobrol kita ini, apa yang Bapak sudah dapat dari proses ini tadi? Ya, dari proses coaching ini ada beberapa hal yang kami peroleh, di antaranya kami bisa mengoptimalkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian coach bisa menjawabnya sehingga coach bisa menemukan solusinya. Baik, alhamdulillah Pak Mariadi, kegiatan ini sudah bisa kita nyatakan selesai ya. Terima kasih Pak. Saya kebetulan ini sedang mau ada acara, jadi besok kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, senang sekali bersama Pak Nanan. Terima kasih. Sama-sama Pak Mariadi. Selamat sore Bu Masito. Selamat sore Pak Mariadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Mariadi sendiri? Ya, alhamdulillah sehat Bu Masito. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Bu Masito. Kali ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang rubrik penilaian coaching, di mana di dalamnya ada kompetensi inti coaching, di antaranya adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, termasuk juga keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari kegiatan ini bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati? Ya baik Pak Mariadi, nanti dalam saya melaksanakan coaching, saya ingin nanti Bapak Mariadi membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, ya. Kemudian maaf Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap
apa yang akan kita kembangkan dalam hal ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot itu. Eh, Baik Bapak, kalau mengajukan pertanyaan berbobot ini menurut saya sangat penting ya, karena nanti saat kita mengajukan pertanyaan berbobot, nah ini nanti akan memancing si coach nanti untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang coach utarakan nanti. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapannya setelah observasi ini nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa lebih meningkat, Pak. Baiklah Bu, saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ya Bu ya. Kemudian kalau sudah siap silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu benar-benar bisa terwujud. Silakan Bu. Terima kasih Pak, saya mulai coachingnya Pak. Selamat sore Bu Masito. Selamat sore Pak Nanang. Ibu sedang sibuk atau ada waktu solo ini? Kebetulan ini tidak sibuk Pak. Bagaimana Pak Nanang? Ini Bu mau ngobrol sebentar sama Ibu tentang kondisi pembelajaran di kelas 3 Bu. Memangnya ada apa Pak dengan pembelajaran di kelas 3? Anak-anak kelas 3 itu pada saat pembelajaran PABB sama saya itu terlihat ini sering tidak fokus dan asik bermain sendiri, ngobrol sama teman sebangkunya Bu. Oh jadi kali ini Bapak ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas 3 ya Pak? Iya, Ya. kelas 3 Bu. Sebelumnya dari nanti percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Nanang dapatkan nantinya? Ya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas 3 saya Bu, Oh begitu. terkait anak-anak yang kurang aktif tadi. Oh begitu ya. Baik Pak Nanang, bisa lebih diceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas 3 itu tadi Pak? Pembelajarannya ya seperti biasa Bu. Saya kalau ngajar itu menggunakan LKS itu Bu, LKS. Kemudian papan tulis. Nah, biasanya kan dari LKS itu sudah ada materi yang dari percetakan. Kemudian saya mencatat resume dari materi-materi itu di papan tulis. Kemudian anak-anak tak suruh menyalin. Terus nanti anak-anak tak suruh bertanya bagian mana yang perlu penjelasan lebih lanjut. Terus dari yang diceritakan Pak Nanang tadi, yang menjadi permasalahannya itu yang mana Pak? Saat anak-anak itu saya pas nulis, terus anak-anak baik juga pas anak-anak itu waktu menyalin itu sering asik bermain, kadang tidak, pas saya menjelaskan juga tidak memperhatikan, ada yang ngobrol sendiri begitu. Jadi ketika Pak Nanang menjelaskan atau Pak Nanang menulis di papan tulis, itu anak-anak ada yang bermain begitu ya Pak? Ya, dengan Jadi- teman sebagainya. Oh begitu. Terus mungkin ada lagi Pak yang menjadi permasalahan selain itu tadi? Itu kan kondisi realnya ya Pak seperti itu. Masalahnya seperti itu Ibu. Tuan. Ya intinya anak-anak tidak fokus, kurang tertarik kan. Oh begitu. Kira-kira yang menjadi penyebab anak-anak itu kurang fokus itu tadi malah bermain sendiri ya ketika Pak Nanang menjelaskan, itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Mungkin mereka merasa kalau pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menarik Pak ya. Oh begitu. Mungkin selain itu ada lagi Pak? Kayaknya itu Bu. Mungkin tidak menarik sama monoton mungkin ya. Oh gitu. Sudah pernahkah Bapak mencoba cara-cara lain mungkin yang membuat anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Nanang? Sudah dulu waktu PPG Ya. itu saya pernah menggunakan media PPT PowerPoint yang di situ ada videonya, kemudian saya tayangkan, terus pas di akhir itu ada kuis itu menggunakan aplikasi kuisis sama Kahoot. Itu saya lihat dulu anak-anak itu antusias. Oh begitu ya Pak. Jadi dulu Pak Nanang itu pernah membuat anak-anak itu menarik dalam pembelajaran ketika anak-anak melihat video. Terus habis itu mengerjakan soal-soal evaluasinya itu pakai itu game kuisis sama Kahoot.
Oh begitu. Mungkin itu seandainya kalau dicoba kembali, kira-kira bagaimana Pak? Saya sempat terpikirkan ingin mencoba itu Bu. Mencoba lagi itu ya Pak Nanang. Selain itu beberapa cara mungkin yang ada di pikiran Pak Nanang yang ini nanti mungkin bisa menjadi anak-anak itu menarik dalam pembelajaran selain tadi menampilkan video. Saya menampilkan video, terus saya akan coba menggunakan kuisis sama kahot, dan juga saya akan lebih banyak mengaktifkan siswa melalui diskusi daripada mencatat di papan tulis dan kemudian menyalin. Jadi kira-kira nanti Pak Nanang akan selain menampilkan video juga mengajak anak-anak untuk diskusi. Terus selain itu juga tadi ada kuisis sama kahot gitu ya Pak? Ya. Sudah, berarti untuk yang kuisis kahot itu Pak Nanang sudah menguasai ya? Menguasai 100% belum, tapi insya Allah bisa. Oh bisa ya. Bagus itu Pak. Sepertinya itu menarik ya Pak untuk anak-anak dalam memberikan pengalaman yang lain gitu ya Pak, selain belajar secara ya Pak, dengan teks atau AKS gitu ya Pak. Tadi berarti yang Pak Nanang sudah merencanakan seperti itu. Kira-kira mulai kapan nih Pak Nanang akan seperti membuat kahot, puisi seperti itu? Insya Allah mulai minggu depan Bu. Saya akan melaksanakan itu. Ya, jadi sudah ini ya. Tadi kan sudah bisa membuat puisi kahot. Mungkin nanti tinggal mengembangkannya seperti itu ya. Ya, saya akan, dan nanti juga nambah referensi dari berbagai sumber Bu. Oh begitu. Dari nanti Pak Nanang bekerja nanti mungkin ada seseorang yang bisa membantu Pak Nanang supaya lebih dapat berkembang begitu. Ada teman saya yang kebetulan paling jago IT di tempat kerja saya, ada Bu, namanya Pak Warjono. Oh, saya akan minta bantuan beliau. Oh iya, bagus Pak Nanang. Jadi selain bisa mengembangkan Pak Nanang dalam membuat pembelajaran yang menarik, juga kolaborasi begitu ya Pak. Iya Bu, siap. Baik Pak Nanang, dari pencapaian ini tadi, apa yang Pak Nanang peroleh? Merasa lega Bu, terbantukan karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri terkait pembelajaran saya di kelas 3 Bu. Mungkin ada lagi Pak, selain yang tadi? Sepertinya cukup Bu. Sudah cukup, ya. Kalau begitu sudah dulu ya Pak Nanang. Saya juga tidak sabar ini melihat nanti murid-murid Pak Nanang lebih tertarik dan fokus lagi saat melaksanakan pembelajaran dengan Pak Nanang. Dan di lain kesempatan nanti mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya, berbincang-bincang melihat hasilnya dari apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Nanang. Gitu. Terima kasih ya Bu Mas Ito atas waktunya. Sama-sama Pak Nanang. Ya Bu Mas Ito, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak siapa tadi Bu? Pak Nanang. Oh Pak Nanang ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kan Ibu tadi ingin mengembangkan kompetensi menyusun atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau menurut saya, untuk saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu kalau menurut saya masih kurang Pak. Oh. Jadi saya harus Pak, menambah lagi, mungkin saya lebih menggali lagi dari pernyataan oleh coach tadi, sehingga nanti saya bisa lebih membuat pertanyaan berbobot, sehingga coach lebih bisa menemukan ide-ide potensi yang dimilikinya, sehingga beliau bisa menemukan masalahnya itu dengan lebih tepat gitu Pak, dan lebih bervariasi dan lebih beragam. Soalnya tadi kan saya menemukan ternyata coach itu punya kemampuan yang sudah baik ya, terutama dalam IT tadi sudah bisa membuat pembelajaran yang menarik. Begitu Pak. Baik Bu, terima kasih atas pendapat Ibu tadi. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, monggo. Saya sudah membuat beberapa catatan di rubrik penilaian. Saya mengamati tadi saat coaching, Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Ibu ajukan kepada tadi Pak Nanang itu
juga saya dengarkan jawaban-jawaban dari Pak Nanang luar biasa. Dalam rubrik penilaian itu sudah standar nilainya tinggi bahkan. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal itu? Kalau pendapat saya mungkin kalau yang sesuai rubrik tadi mungkin saya masih mungkin di pertengahan ya Pak, kalau menurut saya pribadi, karena saya masih ingin lebih mengembangkan lagi. Jadi supaya nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan itu lebih berbobot dan lebih bermakna gitu loh Pak. Wah, bagus sekali. Kira-kira untuk mempraktikkan kompetensi itu kapan Ibu akan melakukan coaching lagi? Saya segera mungkin Pak. Oh. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan teman saya, rekan-rekan saya, terutama saya ada guru penggerak di sekolah saya ya Pak. Nah, nanti saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Jadi nanti bisa lebih menambah keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga kompetensi yang lainnya, gitu Pak. Ya. Baik Bu, sebagai penutup kegiatan ini, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses ini saya belajar mengembangkan kompetensi saya. Juga saya belajar merefleksikan diri. Ternyata dari tadi saya melakukan coaching, saya juga telah diobservasi oleh Bapak. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya itu yang mana dan kompetensi mana yang masih saya ingin kembangkan, ternyata masih kurang, itu beberapa memang ada. Jadi saya bisa nanti lebih mengembangkannya lagi. Iya. Yang penting tidak berhenti latihan gitu ya Bu. Betul, Terus Pak. Jadi, menambah kompetensi. Ya. Semangat untuk belajar. Semangat Bu. Baik Bu, karena kegiatan hari ini sudah selesai, saya juga masih ada acara. Saya mohon izin untuk pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sukses senantiasa pada Ibu Mas Ito. Terima kasih Pak Nanang, Pak Mariati. Baik. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore Bu Mas Ito. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Semangat ya Pak. Gitu. Ini nanti kan Pak Nanang ingin melakukan coaching ya Iya. dengan Pak Mariati. Iya, Ya. Pak Mariati Bu. Nanti dari proses coaching ini tadi kan proses coaching itu kompetensinya ada 3 ya Pak. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi, mana yang Pak Nanang inginkan untuk dikembangkan, untuk saya observasi nanti? Ya, saya mohon nanti Ibu untuk mengobservasi saya untuk mengembangkan kompetensi Indonesia. Oh, presence, kehadiran penuh ya Pak. Menurut Pak Nanang, presence itu yang baik itu seperti apa Pak? Mungkin pas kita coaching, kita hadir di situ di hadapan coaching kita meninggalkan aktivitas yang lain, pokoknya kita fokus melakukan obrolan coaching dengan coaching kita tadi Bu. Terus nanti di bagian mana yang ingin saya amati Pak? Keterampilan dari presence itu yang bagian mananya Pak? Bagian saya memperhatikan cuci, bagian saya ya menyangkapi cuci saya dengan maksimal Bu. Jadi apakah saya menanggapinya dengan 100% atau saya sambil-sambil dengan pekerjaan yang lain begitu. Ya, Pak. Dari nanti proses coachingnya Bapak dan observasi saya terhadap Bapak nanti, harapan Pak Nanang itu bagaimana? Harapannya saya bisa meningkatkan kompetensi saya terkait coaching tadi, khususnya di bagian kehadiran penuh atau present. Oh ya, gitu. Baik Pak Nanang, untuk sebelum Pak Nanang melakukan coaching ini sudah di sini dulu. Nanti silakan Pak Nanang untuk melaksanakan coaching dengan Pak Nanang. Oke, terima kasih. Nanti mohon observasinya ya Bu Mas Ito. Ya, baik. Monggo. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore Pak Mariati. Gimana nih? Ada apa kok? Sebetulnya kusut banget mukanya. Maaf Pak Nanang, apakah Pak Nanang punya waktu luang?
Saya kebetulan sedang kosong nih Pak, tidak ada kegiatan. Gimana Pak Mardi? Saya mau sharing-sharing Pak Nana. Tentang apa Pak? Jadi saya itu punya masalah seperti ini Pak Nana. Siswa yang saya ampu, siswa kelas 5, itu nilai sumatif akhir semester itu 80% nilainya di bawah KKTP Pak. Terus? Padahal saya merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak. Ya. Tapi kayaknya siswa-siswa saya itu tidak paham mengikuti pembelajaran. Bahkan saking tidak antusiasnya siswa saya itu ketika pembelajaran malah ada yang tidur-tidur di belakang, kadang kemudian membuat kesibukan sendiri, motong-motong kertas dan sebagainya Pak. Oh begitu ya. Kira-kira nih menurut Pak Mariadi terkait masalah tadi penyebabnya apa Pak? Apa ya Pak penyebabnya Pak? Sebentar Pak. Mungkin karena media yang saya pakai ataupun saya mengajar menggunakan model yang ini aja Pak. Jadi mereka itu seperti bosan, malas karena saya modelnya seperti itu saja. Bahkan medianya pun ya kadang-kadang papan tulis dan LKS atau modul yang dari percetakan itu Pak. Ya modul dari percetakan ya. Jadi itu anak-anak terus tidak tertarik mengikuti pembelajaran begitu ya? Iya Pak. Nah, medianya yang Bapak tadi gunakan selain itu ada tidak? Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, LKS. Biasanya mereka hanya kemudian mencatat begitu Pak. Jadi begitu saya pakai LKS, ada hal yang kurang jelas saya gunakan media papan tulis. Setelah selesai menjelaskan dari papan tulis, kemudian mereka saya minta untuk mencatatnya begitu. Jadi Bapak mencatatkan di papan tulis, kemudian anak-anak suruh menyalin begitu ya? Ya, itu pun ada kadang-kadang beberapa sesuatu yang tidak mau menulisnya Pak. Terkait itu Bapak sudah mencoba metode lain, misalnya metode yang lain untuk mengaktifkan siswa gitu. Oh, untuk metode yang lain apa? Mungkin dulu pernah Pak diskusi Pak. Oh, Ya diskusi itu saja. Diskusi ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, siswanya Bapak ini nilainya rendah karena siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ya? Nah betul seperti itu Pak. Betul. Nah, Bapak mungkin masih ingat dulu mungkin pernah menggunakan cara, media atau metode lain yang dalam pembelajarannya siswa itu nampak aktif dan tertarik dengan pembelajaran Bapak? Sebentar Pak, kalau media mungkin dulu pernah pakai itu Pak apa? Video Pak, pakai video pembelajaran dulu pernah. Dan ketika itu sempat saya mengamati memang anak-anak itu antusias Pak. Jadi dulu saya kemas video pembelajaran yang interaktif, saya siapkan slide-slide itu, kemudian anak-anak saya minta untuk mengisi dengan jawaban-jawaban singkat. Dan saya merasa memang anak-anak tertarik Pak ketika pakai itu. Selain dengan video, ada yang lain tidak Pak yang bisa dulu Pak Mariadi bisa saksikan ternyata ini bisa meningkatkan atau menambah rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran? Kalau selain video, mungkin karena kebanyakan siswa kelas 5 itu aktif Pak, artinya mereka tidak mau diam. Saya pernah coba apa ya Pak, itu pakai sticky note itu Pak. Jadi mereka beraktivitas sambil bereksplor, berjalan ke sana sambil menempelkan sticky note sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan. Dari situ Bapak bisa melihat kalau anak-anak aktif dan tertarik ya Pak ya? Iya Pak, ternyata memang pakai seperti itu mungkin Pak ya. Masa aktif. Nah, bagus itu Pak. Nah, selanjutnya bisa Bapak ceritakan tentang rencana tindak lanjut. Nah, setelah tadi Bapak menyampaikan beberapa hal yang kemudian saya teringat sesuatu yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, ternyata anak-anak lebih aktif. Mungkin saya harus menggunakan media video lagi Pak agar anak-anak tertarik. Kemudian saya juga akan mengawas pembelajaran menggunakan hal-hal yang mewadahi gerak-gerak
aktif siswa seperti memakai sticky note, atau mungkin saya juga bisa mengajak mereka untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah, mungkin Pak, seperti itu ya Pak. Bagus itu Pak Mariadi. Sangat perlu untuk dicoba. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan komitmen apa ini untuk kegiatan selanjutnya dalam pembelajaran Bapak? Saya rasa lebih baik untuk segera saja Pak menggunakan media pembelajaran video itu. Mungkin minggu depan ya Pak. Mulai minggu depan ya Pak? Ya, mungkin minggu depan saya akan mencobanya. Oke, terus Bapak ini bisa melakukan sendiri atau perlu bantuan rekan kerja? Kalau untuk yang video saya rasa saya masih butuh bantuan rekan kerja Pak untuk kerja sama. Dengan bantuan teman yang lebih ahli ya? Betul Pak. Nah Pak Mariadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Wah, setelah menemukan solusi atas permasalahan saya merasa lebih lega Pak, lebih ringan. Artinya dengan saya menyampaikan permasalahan saya, ternyata saya menemukan solusinya di sini Pak Nana. Jadi saya merasa lebih lega, lebih tertata. Kemudian nanti langkah kedepannya saya sudah memiliki gambaran. Terima kasih ya Pak Nana ya. Alhamdulillah Pak Mariadi senang sekali bisa membantu. Sama-sama Pak Nana, tentu saja saya yang berterima kasih. Saling berterima kasih Pak. Baik, bagaimana Pak Nanan perasaannya setelah tadi coaching Pak Mariadi? Alhamdulillah tadi kita ngobrol dengan Bapak Mariadi terkait permasalahan beliau dalam pembelajaran, dan alhamdulillah saya merasa nih sedikit aja ya bisa meningkatkan meningkatkan kompetensi saya terkait coaching tadi, khususnya yang present atau kehadiran penuh. Lantas apa yang membuat Pak Nanang menilai demikian? Tadi saya merasa saya memperhatikan Pak Mariadi. Saya memperhatikan beliau ini sungguh-sungguh. Saya tidak melirik yang lain. Jadi saya fokus memperhatikan Pak Mariadi, curhatnya beliau dan juga permasalahannya beliau. Tadi Pak Nanang menilai sendiri seperti itu ya. Bolehkah saya menyampaikan tadi hasil observasi saya terhadap Pak Nanang? Sangat boleh sekali. Ya, baik. Untuk hasil observasi saya tadi ada beberapa catatan ya di sini Pak Nanang. Yang pertama tadi Pak Nanang sudah memperhatikan coaching. Jadi arah pandangannya sudah terfokus kepada coaching. Nah, itu menurut saya presence itu sudah nilainya terpenuhi sesuai bukti. Kemudian yang kedua tadi untuk aktivitasnya Pak Nanang juga tidak dibarengi dengan aktivitas yang lain, jadi terfokus kepada coaching ini tadi. Nah, menurut saya tadi sudah baik sekali dari kompetensi presence Pak Nanang itu tadi. Bagaimana menurut Pak Nanang? Alhamdulillah Bu, senang mendengarnya. Nah, dari diskusi ini tadi mungkin terbayang Pak Nanang akan melakukan apa setelah ini untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi Pak Nanang dalam hal presence ini tadi Pak? Saya akan lebih sering melakukan kegiatan coaching dengan teman-teman, rekan sejawat, dan mungkin juga dengan anak didik saya. Wah, bagus sekali ya Pak Nanang. Mungkin kapan ini Pak mulai dilaksanakan? Kalau dengan rekan sejawat ya insya Allah segera apabila ada teman yang membutuhkan. Kalau dengan anak didik apabila anak didik itu memerlukan. Oh begitu ya. Bagus sekali ya Pak Nanang. Kira-kira dalam kegiatan coaching ini tadi dari proses ini tadi apa yang Pak Nanang dapatkan? Ya ini dalam hal kita melakukan coaching, kita sebagai coach kita harus meningkatkan kompetensi kita, terutama dalam hal kalau yang menurut saya dalam hal present, di mana kita hadir sepenuhnya, kita menghargai coaching kita mendengarkan setiap keluh kesahnya secara detail, kemudian kita membimbing, memandu coaching kita untuk menemukan sendiri dari permasalahannya dan ditemukan solusi untuk mengatasinya. Baik, Pak Nanang, proses
kita observasi tadi sudah selesai. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk saya mengobservasi Pak Nanang melakukan proses coaching ini tadi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan di lain waktu lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Masida. Sebenarnya saya yang harus berterima kasih karena sudah dibimbing untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal riset saat tadi coaching dengan beliau Bapak Mariadi. Terima kasih Bu Masida. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.